Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Em, Pertemuan ini kita lanjutkan lagi materi kita di pengolahan sinyal digital. Jadi kalau sebelumnya kita udah belajar tools ya, kita masih lanjutkan ya. Di hari ini kita masih lanjutkan tools-tools yang dapat kita gunakan untuk memproses sinyal. Kalau kemarin kita udah belajar transformasi Z, minggu lalu kita belajar DTFT ya, Discrete Time Fourier Transform. Nah, sekarang kita belajar discrete Fourier transform. Nah, ini jangan kebalik-balik, jangan kebalik-balik. Jadi kalau kemarin ceritanya DTFT itu adalah discrete time itu maksudnya ya di domain waktunya dia discrete ya. Di domain waktunya dia discrete. Jadi maksudnya yang si inputannya yang si X kecil itu XN, nah itu dia bentuknya discrete. Itu cerita kita kemarin ya. Jadinya outputnya kemarin kita udah belajar, jadi outputnya itu adalah continuous dan periodik di spektrum frekuensinya ya. Itu kita udah belajar juga kemarin. Nah, sekarang kita lihat yang discrete Fourier transform. Discrete Fourier transform ini dia agak sebenarnya apa ya? Lebih ke masalah komputasi ya. Nah, bagaimana caranya si DTFT ini bisa diproses oleh komputer ya? Karena nggak mungkin komputer itu nggak akan bisa dia memproses yang kalau outputnya, apalagi outputnya periodik ya. Outputnya periodik nggak akan mungkin, itu nggak sampai tak hingga kan, sampai tak hingga. Ya, di awal aja kita udah tahu kan kita nggak bisa ngasih input periodik. Cerita kita kemarin itu kan tentang sampling, kita di pemrosesan sinyal digital ini kita nggak bisa punya inputan yang periodik. Inputan itu pasti kita sampling. Ada batas waktunya. Ya otomatis kalau dia terbatas waktunya itu dia tidak akan periodik. Tidak akan periodik ya. Ya walaupun sinus ya, tapi kalau pas kita samplingnya pasti dia tidak dianggap tidak periodik. Nah, pas kita DFT kan ya karena masukannya input dan kita itu discrete dan tidak periodik, outputnya pastinya adalah continuous atau analog, continuous lah ya, continuous dan periodik. Nah, itu teorema Fourier ya. Fourier harusnya kalian udah dapat di sinyal sistem. Nah, sekarang kita lihat lagi permasalahan yang si TFT kemarin ya. Jadi ini adalah tools ketiga. Kemarin kita udah masuk ke yang inilah ya. Ini yang pertama kita pelajari XZ, lalu kita lihat dari XZ ini kemarin masalahnya dia belum bisa mengekstrak informasi, kita baru bisa merekayasa sinyal sama apa istilahnya mengetahui respon dari sistem ya, kita menganalisis sistem. Nah itu kita bisa di sini ya. Tapi buat mengekstrak kembali informasi dari sinyal itu belum bisa. Nah, barulah kemarin kita belajar yang Fourier waktu discrete ya, DTFT ini, kita sudah bisa melihat spektrum frekuensi. Itu sangat lengkap sekali, kita bisa dapat amplitudonya, kita bisa dapat fasanya, kita frekuensinya ya, frekuensinya pasti ya, karena dia spektrum frekuensi, berapa nilai-nilai amplitudo di masing-masing frekuensi kita bisa tahu. Nah, jadi ini sangat tool yang sangat powerful sekali buat mengekstrak informasi kembali. Nah, informasi itu pastinya ditaruhnya nggak di frekuensi, di amplitudo ya di fasa ya, di fasa. Nah, jadi dengan DTFT ini harusnya semua udah bisa kita mengekstrak kembali informasi. Dan dia juga bisa digunakan untuk merekayasa sinyal. Kemarin kita udah lihat ya, ada beberapa sifatnya, malah ada yang lebih yang ada di DTFT tidak ada di transformasi Z ya. Contohnya yang sifat simetri kemarin. Itu nggak ada di transformasi Z. Cuma ada di DTFT kemarin ya. Nah, cuman si DTFT ini, nah sekarang baru masuk kita yang tools yang ketiga ya. DTFT ini dia masih teori sebenarnya, masih teori. Komputasi program tidak akan bisa memprosesnya karena ini tadi dia outputannya ini analog dan continuous continuous dan periodik ya. Continuous dan periodik. Kalau periodik artinya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Terus yang satu lagi continuous kan, continuous itu ya gimana itu ya, nggak akan bisa komputer memprosesnya. Pasti ada yang namanya sampling ya, pasti nggak akan mungkin kita mau benar-benar continuous, nggak mungkin.
contohnya ini kan kayak gambar TV ya, TV itu kan pasti ada, kalian tahu resolusi kan, resolusi ya. Tuh, ada yang 1080 kali berapa ya? Ada 1920 kali 1080 yang standar sekarang ya, standar. Berarti artinya gambar yang di TV itu dibagi sebanyak itu kan, X-nya dibagi 1920, tingginya yang lebarnya dibagi 1080 kan. Walaupun di mata kita kelihatan enak kan, tapi sebenarnya kan itu kok ada pixel-pixelnya kan, kecil-kecil. Nah, gitu juga. Nggak kan mungkin benar-benar gambar itu eh, benar-benar kayak dunia nyata, nggak akan bisa. Karena kalau dunia nyata itu kalau kita lihat ya gambar yang ini dibagi 1 juta juga bisa, dibagi 100 juta juga bisa. Kalau misalnya kita lihat garis ini ya, garis ini aja lah misalnya ya. Garis ini aja misalnya, janganlah cerita yang udah gambar udah 2 dimensi ya. Nah, garis ini aja lah. Garis ini bisa kita bagi jadi 1 juta bagian. 100 juta bagian juga bisa. 1 miliar juga bisa. Nah, ini permasalahan yang di analog. Ini permasalahan kontinus ya. Di komputer itu nggak pernah bisa membuat yang benar-benar kontinus, itu nggak bisa. Harus dia disampling ya. Harus dia ada pembatasannya, ada batasannya ya. Jadi sebenarnya DFT ini sesimpel itu aja. Permasalahannya ya, yang analog ini, nah, yang continuous ini, pertama permasalahan continuous kan gampang ya. Continuous kita nggak perlu lah ambil perlu data semuanya. Pokoknya kita tahu ini pasti dia pengulangan kan. Nah, kita cukup 1 periode aja. Nah, jadi kita ambil yang dari yang 0 sampai ke 2pi. Nah, udah cukup ya. Kita tahu selebihnya ya pengulangan ini aja udah. Gampang kan, di komputer udah tahu ya. Jadi walaupun misalnya MATLAB dia bisa menghitung DTFT, sebenarnya bisa. Nah, tapi yang dihitungnya sebenarnya DFT. Nah, ya. Jadi dia tahu ya dihitungnya yang 1 periode, yang selebihnya ya mengulang ini aja. Udah. Jadi komputer itu yang dilakukannya ya. Komputer itu yang dilakukannya. Jadi kita ambil 1 periode aja. Nah, lalu ini gimana? Yang udah dalam 1 periode ini gimana? Nggak mungkin juga kita menghitung 0 sampai 2pi ini gimana kita menghitungnya? Kita bagi berapa? Nah, memang harus kita tentukan. Nah, ini contoh yang paling sederhana di sini kan, dilihat kan dibagi 8 sama dia ya. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Dibagi 7 malah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena sistem 2pi ya, 0 sama 2pi itu dia nilainya sama. 0 sama 2pi itu nilainya sama. Nah, itu dia. Jadi biasanya yang 2pi atau 0 ini salah satu aja kita hitungnya. Nah, jadi kali ini kita anggap ya dibagi 7 lah sama orang ya. Ya, bagi 8 ya, 8-nya yang ke 8 itu ya 0 juga. Biasanya enggak, itu enggak hitung. Berarti yang kita anggap tuh n-1 ya. n-1. Ini dianggap sama dengan yang 0 ya. Ini bagi 7. Jadi si garis ini dibaginya 7 buah. Nah, itu dia ceritanya. Ya, enaknya sih dibagi 8 lah ya. Anggaplah dibagi 8. Oke lah, anggap dibagi 8. Dibagi 8. Biasanya sih orang mengambil samplingnya ini 2 pangkat sesuatu gitu ya. 2 pangkat sesuatu maksudnya ya dibagi 2, dibagi 4, dibagi 8, 16, 32, 64. Jadi kalau DFT itu biasanya dia poinnya itu kelipatan 2 ya, kelipatan 2. Jadi banyak samplingnya ini ya, kelipatan 2. Kenapa? Karena emang memudahkan perhitungannya nanti. Memudahkan perhitungan. Jadi kalau kita membaginya 2 pangkat n ya, pembaginya ini, jadi kita intinya inilah kita nggak perlu, jadi balik lagi ya, ulang lagi. Jadi intinya dari DFT adalah si DTFT, DTFT yang outputnya analog dan periodik itu, kita nggak perlu menghitungnya seperti benar-benar kita hitung seperti itu ya. Jadi kita cukup ambil 1 periode, yang 1 periode itu pun kita bagi sebanyak n ya. Nah, semakin banyak n-nya nanti ini akan semakin bagus hasilnya, ya, kan semakin representatif lah. Jadi itulah intinya ya. Dan
Kalau bisa dia 2 pangkat N. Nah, ini 2 pangkat N ini ada hubungannya dengan FFT nanti. Tapi kalau di DFT masih belum, nggak masalah ya. Bukan 2 pangkat N juga nggak masalah. Tapi kalau di FFT baiknya kalian kita memakai 2 pangkat N itu untuk memudahkan di FFT nantinya. Oke, sorry, ini mana dia ya? Oke. Saya kok jadi ini ya? Oke. FFT, oke, kita lanjutkan. Nah, rumusnya, jadi rumusnya sebenarnya gampang sekali. Jadi yang seharusnya omega ini, yang omega yang sebelumnya di DTFT itu ya, ini tinggal kita ganti menjadi 2pi lah kan, 2pi ya, dibagi N. Ya, dikali K lah kan sebanyak ini buat menentukan nilai. Jadi nilainya itu kan kalau sebelumnya itu kan dia rumus kan, dalam bentuk rumus lah. Kemarin kan ada sing, ada apa. Nah, kalau ini kan dia dalam bentuk diskrit, berarti kita perlu satu variabel lagi, kan? Satu variabel lagi, ya untuk mencari titik-titik ini kan. Ya, K ini adalah titik keberapa nantinya, kan? Titik keberapa. Nah, kita lihat ya. Kita lihat contohnya ini. Ini rumus yang pertama. Ya, tinggal dirubah menjadi omega ini 2πn per K. Nah, selesai. Itu aja intinya. 2pi per N kali K. Lalu ini kan kita nggak perlu juga yang periodik ini ya. Kita cukup satu periode. Nah, jadinya 0 sampai N-1. Nah, ini kita udah tahu nih kan. Ini kita bagi sampai N gitu ya. Sampai N. Sebelumnya ya 0 sampai 2pi kan. Nah, sekarang kan itu udah kita ganti menjadi 2pi K per N. Jadi kita perlunya kan 0 sampai 2pi. Nah, ini kita ganti juga dari XP NE min J2PN K per N. Nah, lalu ada K-nya adalah ini ya, 0 sampai N-1. 0 sampai N-1. Nah, jadi ingat, di sini ada, di perhitungan ini ada 2 variabel. Ada 2 variabel yang berubah ya. 2 variabel yang berubah. N kecil, nah sini. N kecil ya. N kecil, wah, terlalu apa? Tunggu. Nah, ini. Warna penghapusnya. Terlalu. Jadi ada yang si N ini ya, N kecil ini yang akhirnya aja lah ya. N kecil sama K. Nah, ini. Jadi dia variabel ini, variabel yang berubah-ubah ya. K dia ikut ini, lalu N kecil dia ikut ini. 0 sampai N-1 ini. Nah, itu dia. Jadi intinya kalau kenapa kita perlu K lagi? Karena K ini menunjukkan titik ini ya, titik-titik ini. Titik ini ya. Jadi kalau sebelumnya N kecil ini kan melambangkan si inputnya ya, inputnya yang diskrit ya. Jadi untuk mengolah ini kita memakai data dari inputannya, sinyal inputannya di domain waktu seperti apa, kan dia bentuknya diskrit. Nah, N ini kan melambangkan indeks dari inputnya kan. Nah, sedangkan K ini melambangkan indeks dari si spektrum frekuensinya ini, output di frekuensinya ini. Nah, cuman ini di perhitungan ini jadi 2 yang harus kita variasikan ya. 2 yang harus kita variasikan. Nah, kita lihat nanti contoh soalnya ya. Kita lihat nanti contoh soalnya. Nah, sekarang kita lihat pengaruh banyak samplingnya. Jadi samplingnya ini pengaruh. Jadi contohnya di DTFT seperti inilah ya. DTFT kita ambil satu periodenya seperti ini. Bentuknya, misalnya ini sinyal apa ini? Sinus lah misalnya. Sinus apa ini ya? Oh, ini sing ya, ini sing. Seperti ini bentuknya. Nah, kalau 50 poin, nah ini harusnya ada yang 20 poin. 20 poin lebih jelek lagi. Kalian lihat di buku nanti ya. Dia ada contohnya. Nah, ini 50 poin. Nah, 100 poin. Makin kita naikkan banyak
sampling ini maksudnya n pembaginya ini kan. Nah, pembaginya ini semakin banyak kita, nah semakin representatif dia bentuknya. Nah, semakin kecil kalau 8 nih mungkin tak kayak apa nih bentuknya nih. Belum melambangkan ya, kalau sing itu kan rectangle nih kan, rectangle bentuk frekuensinya sing ya, sing. Nah, sing kayak gini kan. Nah, kalau samplingnya cuma 8 mungkin nggak kelihatan, ya. Nggak kelihatan tentang berapa ini gitu kan. Nah, 50 mulai kelihatan, 100 ya, lebih cantik lagi dia gambarnya. Nah, jadi itu. Jadi banyak samplingnya ini, semakin banyak dia semakin baik. Ya sama aja. Sama kayak TV tadi kan, semakin banyak resolusinya semakin baik dia. Semakin enak kita melihatnya. Makin lebih jelas dia kan. Wah, sekarang kan udah 8K gitu kan TV yang orang dijual. Bandingkan dengan TV yang 800 yang standar yang tabung kan, nah pasti lebih enak nonton di yang 8K itu. Nah, itu sama aja, samplingnya lebih banyak dia. Samplingnya lebih banyak dia, jadi lebih representatif dia. Nah, itu dia. Itu pengantar tentang si DFT ya. Jadi jangan kebalik-balik. Kalau kemarin DTFT ya yang discrete-nya si time-nya ini ya, si inputan di domain waktunya. Kalau sekarang discrete Fourier transform yang kita yang si Fourier-nya ini juga discrete ya, di output-nya yang di domain frekuensi ini juga discrete, itu dia.